Swastiastu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Imade Dharma Sucipta SPD MPD selaku dosen pembimbing beserta rekan-rekan di kelas 6B D4 Manajemen Proyek Konstruksi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat menyaksikan video presentasi dalam bentuk makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Ejaan dan Penerapannya dalam Berbahasa. Sebelum melangkah pada kegiatan selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, di antaranya saya sendiri, Nimade Gita Komala, nomor absen 9, dengan NIM 18151240034, selaku moderator yang akan memandu kegiatan penyajian materi dari awal hingga nanti berakhir. Adapun rekan saya selaku penyaji dalam kelompok 3, yakni yang pertama Ikadek Putra Semarajaya, nomor absen 3 dengan NIM 18151240010. Yang kedua, Imade Alam Kusumayana, nomor absen 15 dengan NIM 18151240066. Yang ketiga, Maulana Cahyadi, nomor absen 21 dengan NIM 18151240094. Dan yang keempat, I Gusti Ngurah Riki Kusuma, nomor absen 25 dengan NIM 18151241114. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan penyajian materi pada kali ini, yaitu yang pertama perkenalan, kemudian pendahuluan, yang dilanjutkan dengan penyajian materi, dan yang terakhir penutup. Berhubung kegiatan perkenalan telah dilaksanakan, maka akan dilanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu pendahuluan, di mana makalah ini terdiri dari 3 bab, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Langsung saja pada bab pendahuluan memaparkan tentang hal-hal yang melatar belakangi penulisan dari makalah ini. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai ragam suku dan budaya yang tentunya memiliki ragam bahasa. Meski demikian, bangsa Indonesia memiliki bahasa resmi sebagai bahasa persatuan yang dikumandangkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sudah seharusnya mengetahui dan mempelajari lebih dalam, di mana seiring berjalannya waktu, teknologi dan perkembangan tatanan kehidupan semakin berkembang pesat, sehingga menyebabkan adanya pergeseran kebudayaan yang sedikit demi sedikit tidak dirasakan dan kemudian menjadi kebiasaan. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia sebaiknya tidak dianggap remeh dan perlu memperhatikan kaidah yang baik dan benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, melahirkan beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada penyajian materi kali ini. Di antaranya yang pertama, apa pengertian dari ejaan? Yang kedua, apa fungsi dari ejaan? Yang ketiga, bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian ejaan, menggunakan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, memisahkan kata atas suku kata, menuliskan huruf besar atau kapital, dan huruf miring. Sementara itu, adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui pengertian ejaan, dapat memahami penggunaan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, dan dapat memahami dalam memisahkan kata atas suku kata. Selanjutnya, mari kita melangkah pada kegiatan penyajian materi, di mana penyajian materi ini terbagi ke dalam 4 topik. Yang pertama, pengertian ejaan, fungsi ejaan, perkembangan ejaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir, penggunaan kata dalam bahasa Indonesia.
Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Kadek Putra Semarajaya. Kepada Kadek Putra, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Kadek Putra Semarajaya akan melanjutkan moderator, yaitu menjelaskan mengenai pengertian ejaan. Nah, ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata atau kalimat. Secara umum, ejaan berarti keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ejaan merupakan hal-hal mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu, juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian ejaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih kepada Kadek Putra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Maulana Cahyadi. Kepada Maulana Cahyadi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi fungsi ejaan. Fungsi ejaan ada 3. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Ejaan merupakan landasan pembakuan dalam tata bahasa Indonesia. Dengan adanya pembakuan kata tersebut, ejaan merupakan dasar yang kita gunakan dalam pelafalan, penulisan, serta penggunaan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembakuan bahasa Indonesia perlu dilaksanakan dengan mengesahkan yang pertama, kodifikasi menurut situasi, ragam, dan gaya bahasa. Yang kedua, kodifikasi menurut struktur bahasa sebagai sistem komunikasi yang menghasilkan tata bahasa dan kosakata serta peristilahan yang baku. Yang ketiga, tersedianya saran pembakuan serta kamus ejaan, kamus umum, buku tata bahasa, pedoman umum ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan pedoman gaya tulis-menulis. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilah. Selain sebagai landasan tata bahasa, ejaan juga berfungsi sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilah. Usaha pembakuan kosakata bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang perlu ditetapkan kaedah-kaedah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai bangsa yang kaya akan bahasa Indonesia merupakan satu bahasa nasional yang kita miliki. Maka untuk mewujudkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang baku, perlu ada kaidah-kaidah bahasa untuk mempersatukan antara satu suku dengan suku lainnya. Dengan adanya ejaan tersebut, maka bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya ejaan yang telah disepakati untuk suatu negara, maka bisa disimpulkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu di antara bahasa-bahasa yang ada di negara kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Maulana Cahyadi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Imade Alam Kusumayana. Kepada Alam Kusumayana, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa ejaan bahasa Indonesia dan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ejaan Van Opposition. Ejaan ini disusun oleh Profesor A. Van Opposition dengan bantuan ahli bahasa seperti Engku Namawi atas perintah pemerintahan Hindia Belanda. Ejaan ini terbit pada tahun 1901 dalam kitab logat Melayu. Menurut Van Opposition, bahasa Melayu tidak mengenal gugus konsonan dalam satu kata. Yang kedua, ejaan Semandi. Ejaan ini ditetapkan mulai tanggal 19 Maret 1947. Kemudian dikenal dengan ejaan Republik atau Semandi. Ejaan Republik ialah ejaan baru yang disusun oleh Mr. Semandi.
Penyusunan ejaan baru dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Oysen, juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1945, Profesor Muhammad Jamil menyarankan agar ejaan Swandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketua oleh Prijono dan E. Katupo antara lain, yang pertama yaitu ada membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY. Yang kedua yaitu ada tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Yang keempat ada ejaan Melindo. Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia Selamat Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail, yang tergabung dalam panitia kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia pada tahun 1959, berhasil merumuskan ejaan yaitu ejaan Melindo. Awalnya ejaan Melindo dimaksudkan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan di kedua negara tersebut. Namun karena pada masa itu terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia, ejaan itu pun akhirnya gagal diresmikan. Yang kelima ada ejaan baru atau LBK. Ejaan baru merupakan lanjutan dari rintisan panitia ejaan Melindo. Pelaksanaannya pun terdiri dari panitia ejaan PBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Juga dari panitia ejaan Bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut dengan ejaan baru, namun lebih dikenal dengan ejaan LBK. Konsep ejaan ini disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain yang pertama itu ada pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. Yang kedua ada pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. Yang ketiga ada pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar perlambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. Yang terakhir keenam yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut EYD diberlakukan sejak penggunaannya diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Agustus 1972. Pedoman umum ejaan yang disempurnakan ditetapkan oleh Mendikbud pada tanggal 31 Agustus 1975 dan dinyatakan dengan resmi berlaku di seluruh Indonesia dan disempurnakan lagi pada tahun 1987. Demikianlah perkembangan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Alam Kusumayana. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yaitu I Gusti Ngurah Riki Kusuma. Kepada Riki Kusuma, saya persilakan. Gusti Ngurah Riki Kusuma, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu materi penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata dalam bahasa Indonesia dibagi tiga,
yaitu pelafalan, yang kedua pemisahan suku kata, yang ketiga penulisan huruf. Di sini saya akan membahas dari yang pertama, pelafalan. Salah satu hal yang diatur dalam ejaan ialah cara pelafalan atau cara pengucapan dalam bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini sering kita dengar oleh pelafalan bunyi bahasa Indonesia dengan keraguan. Contohnya, teknik, lafal yang salah, lafal yang benar, teknik. Energi, lafal yang salah, energi, energi. Lafal yang benar, energi. Yang B, pemisahan suku kata. Setiap suku kata bahasa Indonesia ditandai oleh sebuah vokal. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. Contohnya seperti berikut. 1. Apabila di tengah kata terdapat dua vokal, turuntutan pemisahan dilakukan di antara vokal tersebut. Yang kedua, apabila di tengah kata terdapat dua pasangan berurutan, pemisahan dilakukan di antara kedua konsonan tersebut. Saya lanjut yang ke C, penulisan huruf. Penulisan huruf kapital. A. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kata kalimat. Contohnya, dia membaca buku, apa maksudnya? Yang ke B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Tanda tanya. Oleh itu, penasihati anaknya, berhati-hati nak, tanda seru. Yang kecil, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubung dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalkan Islam, Al-Quran, Weda, Tuhan akan menunjukkan jalan hambanya. Lanjut. Yang kedua, penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Lanjut, yang ketiga, penulisan kata. Kata dasar, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang kedua, kantor pajak penuh sesak. Yang keempat, partikel kah dan tak ditulis serangkai dengan kata yang pendahuluannya. Misalkan, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, apakah yang tersirat dalam surat itu? Habis itu yang kelima, angka dan bilangan. Bilangan dalam dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Misalkan mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku. Dan sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riki Kusuma. Dikarenakan seluruh materi telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dalam kelompok 3, maka tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi pada kali ini adalah sebagai berikut. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus paham dengan ejaan yang merupakan hal-hal yang mencakup penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan,
serta penggunaan tanda baca. Selain itu juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asing. Fungsi ejaan antara lain sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan perkembangan sejarah bahasa Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni ejaan Suwandi, ejaan Melindo, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK, dan ejaan yang disempurnakan. Jadi, dilihat dari fungsinya, bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi sesama yang lain. Sementara itu, adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa menjaga tujuan dan keaslian berbahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam menggunakan ejaan, kata, pelafalan, serta dalam kosakata berbahasa. Oleh karena itu, dipandangnya suatu bangsa bahwa tidak lepas dari bagaimana kita menggunakan bahasa yang dapat kita pahami atau mudah dimengerti oleh bangsa lain, sehingga tidak terjadinya penyimpangan dari makna bahasa itu sendiri. Demikian presentasi penyajian materi dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, agar sekiranya dapat dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.